Shalom, saudara. Selamat hari Minggu. Kita berkumpul di sini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Kita ada di sini bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, sekalipun ada yang tidak baik, tetapi percayalah bahwa Tuhan kita baik. Haleluya, haleluya. Nah, saat ini saya akan mengajak kita semua membaca Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 23. Dan ayat ini sudah sering kita dengar. Ayat ini sudah menjadi hafalan dan ayat emas saya. Ayat ini adalah ayat emas saya. Mari kita membaca di dalam Kolose 3 ayat 23. Berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara sekalian, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Berarti kita bukan bekerja asal-asalan. Berarti kita bukan bekerja asal jadi. Kita harus bekerja dengan hati yang menyala, dengan hati yang benar untuk Tuhan. Amin, saudara. Bukan asal-asalan. Ya, bukan asal jadi istilahnya. Tetapi dengan hati. Karena kita bekerja hanya untuk Tuhan. Berarti di mana saja, apa saja yang saudara kerjakan, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara sekalian, ada yang bekerja dengan asal jadi, kadang-kadang asal dilihat orang, ya toh? Bekerja kalau lagi moodnya bagus, mau bekerja kalau lagi happy, bekerja. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus bekerja sungguh-sungguh. Kita harus bekerja total. Total untuk siapa? Sepenuh hati hanya untuk Tuhan, bukan setengah-setengah. Karena kita bukan melayani manusia, tetapi kita sedang melayani Tuhan. Mungkin saudara berpikir, bekerja untuk Tuhan hanya di mimbar, asyir dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Ayat ini jelas mengatakan bahwa perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti apa saja? Apa yang kita perbuat? Misalnya, kita masak di rumah untuk keluarga kita. Keluarga dari mana sih? Keluarga kita yaitu Tuhan yang menciptakan satu keluarga. Ya, kita bekerja untuk Tuhan melalui keluarga kita. Amin, saudara. Karena yang kita layani bukan manusia, tetapi yang kita layani adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ada upaya yang luar biasa kalau kita mempunyai prinsip seperti itu. Berarti pekerjaan kita nggak capek. Kita nggak mesti buang-buang waktu. Tapi kita tahu bahwa yang kita layani adalah Kristus sendiri. Ada satu contoh yang saya ambil di dalam Alkitab. Di dalam Markus pasal yang ke-2, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada tempat lagi, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara
ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang kepadanya, seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, maksudnya kepada Yesus, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah mereka membuka dan menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara sekalian, ada orang lumpuh. Kalau orang lumpuh, berarti dia tidak dapat berjalan, mau kemana-mana harus ditolong, tidak ada daya. Tetapi kita melihat di situ ada 4 orang ini. 4 orang ini yang mempunyai satu tujuan untuk menolong orang lumpuh ini. Dan orang lumpuh ini juga nggak tahu siapa orang ini. Tidak disebut apakah dia keluarga, apakah dia saudara, apakah dia aktivis gereja, apakah dia stafnya Tuhan Yesus pada waktu itu, tidak disebut. Tetapi orang lumpuh ini mempunyai inisiatif untuk membawa, 4 orang ini mempunyai inisiatif untuk membawa orang lumpuh ini untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus dengan satu tujuan, supaya disembuhkan. Saudara sekalian, pada waktu itu Yesus sedang berada di Kapernaum. Setelah mereka membawa, mereka happy-happy, mereka senang-senang. Ternyata sampai di sana, setelah mengangkat temannya sampai di sana, tidak bisa bertemu dengan Yesus. Karena terlalu banyak orang yang berkerumun. Ada yang sakit, buta, sakit lumpuh, dan lain sebagainya, semua sakit penyakit ada di sana. Bahkan mungkin ada orang yang susah, ya kan? Nah, Yesus datang untuk menyelesaikan semua perkara. Saudara sekalian, kita melihat kesungguhan hati dari 4 orang ini. Kesungguhan, keseriusannya dia untuk membawa seorang yang sedang lumpuh ini kepada Yesus dengan satu tujuan, harus disembuhkan. Tetapi waktu mereka datang ke sana, mereka melihat tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin membawa 1 orang lumpuh, diusung 4 orang dengan satu tandu untuk menyingkirkan begitu banyak orang di sana. Tidak mungkin, saudara sekalian. Tetapi pada saat itu kita melihat keseriusan 4 orang ini tadi menolong 1 orang lumpuh. Ketika mereka melihat tidak mungkin ini masuk, nggak mungkin bisa masuk. Ya mungkin ada sebagian orang kalau mendapat hambatan, satu pekerjaan terus mendapatkan hambatan, ya udahlah lain kali aja kita datang. Mungkin ada yang begitu. Ya udahlah mungkin nggak bisa. Ya kan? Tetapi kita melihat total dari 4 orang ini. Totalitas dari 4 orang ini, dia tidak habis pikir. Dia tidak habis akal. Dia cari tahu bagaimana caranya. Dia cari tahu dulu Yesus ada di mana saat itu. Posisi Yesus ada di mana saat itu. Dia cari tahu. Nah, setelah dia tahu Yesus ada di mana, berdiri di mana, dia mulai cari tahu. Dia mulai cari tahu dan tidak pernah kehabisan akal. Alkitab katakan dia membuka atap pada waktu itu. Tidak juga tertulis atap pada waktu itu terbuat dari apa. Ya kan? Tidak juga tertulis dari beton atau dari jerami, tidak tertulis. Tetapi keseriusan orang ini
Keseriusan keempat orang ini menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Dia tidak mudah menyerah. Sekalipun pintu tertutup, sekalipun jalan tertutup. Saudara sekalian, banyak kita yang gagal. Banyak kita yang gagal. Kadang-kadang kita menghadapi satu pekerjaan. Kita menghadapi satu masa. Secara manusia kita berpikir, wah udah gak bisa kayaknya. Gak bisa, mentok, ini sudah pas. Sudah gak bisa lagi. Kayak bangsa Israel. Di depan laut, di belakang musuh. Kiri kanan tidak ada jalan, sudah tidak bisa. Tetapi saudara jangan lupa, ada Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Ada Yesus yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Kalau dia berkata dari dulu, sekarang, dan selamanya, dia ada bersama-sama dengan kita. Itu ya dan amin. Mungkin saat-saat tertentu kita terbersit, nggak bisa. Tetapi cepatlah kita kembali sadar bahwa ada Yesus. Ada sepasang mata yang selalu fokus untuk kita, yaitu Yesus. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti. Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara sekalian, keempat orang ini akhirnya dia membobol atap rumah. Saya nggak tahu kronologisnya seperti apa, apakah dia pamit dulu kepada yang punya rumah. Ya kan, karena ini adalah proyek yang sangat ekstrim yang dibuat oleh keempat orang ini. Saudara sekalian, mujizat itu terjadi bukan di awal-awal, bukan. Tetapi mujizat itu terjadi melewati proses demi proses. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat, kita ini total nggak? Kita ini serius nggak? Kita ini, apa kita setengah-setengah? Nah itu saudara sekalian, itu persoalannya. Orang-orang ini berani mengambil resiko. Ini tidak normal, ini sangat ekstrim, tetapi justru pada saat itu sudah terbuka, atap sudah terbuka. Orang sakit diturunkan. Siapa yang Yesus lihat pertama? Adalah keempat orang ini. Yang Yesus lihat adalah keempat orang ini. Barulah Yesus berkata kepada yang sakit, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, kenapa Yesus berkata demikian? Kenapa? Karena iman dari keempat orang ini. Iman empat orang inilah yang membawa seorang lumpuh ini sampai Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dengan secara otomatis, si lumpuh ini berdiri dan berjalan. Saudara sekalian, ini bukan main. Bukan iman dari si lumpuh saja, saudara. Tetapi ini adalah iman dari keempat orang ini. Si lumpuh memang punya iman. Tapi kadang-kadang imannya lemah, ya toh. Kadang-kadang imannya kuat. Dan saya rasa pada waktu dia digotong, imannya sedang kuat-kuatnya. Makanya Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Artinya pekerjaan yang total ini menghasilkan mujizat yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau mereka melihat keadaan pertama, mereka pulang, orang lumpuh ini tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena mereka total, karena mereka serius, karena mereka sepenuh hati, tidak setengah-setengah, orang-orang ini memberi yang terbaik. Haleluya. Tenaga mereka dipakai. Keempat orang, pikiran mereka dipakai. Waktu mereka dan resiko mereka ambil. Mereka bayar harga. Mereka bayar harga, saudara. Mujizat tidak terjadi tanpa harga yang harus kita bayar. Tidak ada terobosan tanpa totalitas. Saudara sekalian. Saudara, apa yang saudara inginkan saat ini? Apa? Apa yang saudara ingin kerjakan? Apa yang saudara yang sedang ada di pikiranmu saat ini? Apa? Kalau tidak ada keseriusan, kalau tidak ada terobosan, maka mujizat tidak akan terjadi. Kita harus berani ambil resiko. Firman Tuhan katakan, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar-besar. Amin, saudara. Di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepadanya, kepada mereka yang sungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh, saudara. Tuhan tidak mencari orang yang setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu tidak akan terjadi. Jadinya juga mentah, setengah. Tetapi firman ini berkata, Dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Saya percaya kita yang ada di sini, sekalipun kita komunitasnya masih kecil, tetapi kita ada karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Kita serius, kita total, kita tidak setengah-setengah. Kita sedang mencari Tuhan. Ada ilustrasi yang kedua yang saya bawa saat sore hari ini, saat ini. Yaitu di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Haleluya. Markus 5 ayat 25. Di situ, demikian bunyi firman Tuhan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang berobat berbagai tabib sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dan engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat ia telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut
dan gemetar ketika mengetahui bahwa apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan bersungkur di depan Yesus dan berkata, dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitnya. Saudara sekalian, perempuan ini menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Sudah bayangkan itu 12 tahun. Lewati hari-hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4, 1 minggu pendarahan untuk seorang wanita. Itu sudah cukup kadang-kadang mengganggu. Tetapi perempuan ini 12 tahun. Sudah habis uang, sudah putus asa. Tetapi waktu dia dengar Yesus masuk ke kota itu, dia timbul satu harapan. Dia pasti sembuh. Kesungguhan hatinya, keseriusannya untuk mencari Tuhan, itu membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Di kerumunan orang banyak, seperti orang lumpuh tadi, tidak mungkin ada di sisi Yesus, tidak mungkin. Tetapi perempuan ini dengan serius, dia capai Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan apa yang ada pada perempuan ini, saudara sekalian? Itulah perkataan iman. Perkataan iman yang keluar dari mulut perempuan ini. Asalku jamah saja. Dia tidak minta Yesus datang untuk menjamah dia. Dia tidak minta Yesus datang untuk touch dia, tidak. Tetapi dia berkata di dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak tunggu dipanggil. Dia tidak tunggu suasana nyaman. Dia terobos itu kemacetan manusia-manusia yang ada di saat itu. Saat tiba, dia menjamah jubah Yesus. Saudaraku sekalian, dan di situ Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang keluar dari Yesus, kuasa yang dahsyat. Beda dengan sentuhan orang kiri dan kanan, beda. Tuhan berkata, siapa yang menjamah aku tadi? Muridnya bilang, engkau lihat Tuhan, begitu banyak orang sekelilingin. Tidak mungkin. Dengan ketakutannya perempuan itu berkata, dan dia mengaku dengan tulus memberitahu kepada Yesus. Saudara sekalian, kita melihat apakah Yesus pada saat itu anggap lalu, anggap enteng? Tidak, saudara. Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, saudara sekalian. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak setengah-setengah. Dia tidak setengah-setengah. Dia total. Dia serius. Saudara sekalian, ketika kita di dalam satu masa, kita ada beberapa masalah mungkin. Tetapi kalau kita datang kepada Kristus dengan acuh tak acuh, apakah Yesus tahu? Tahu, saudara. Tapi kalau kita datang dengan serius, dengan totalitas, apakah Yesus tahu? Ya tahu. Ini contoh yang saya kasih tadi.
Mereka berjumpa dengan Yesus, mereka datangin Yesus dengan keseriusan yang luar biasa. Nah, saat ini apa yang saudara hadapi? Apa yang kita alami? Mungkin kita mengalami masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah komunitas kita. Sepertinya tidak terselesaikan. Saudara, hari ini, saat ini, biarlah kita total mencari Yesus. Kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu, tetapi saya tahu Engkau ada untuk menyelesaikan masalah saya. Haleluya. Saudaraku, kita melihat bagaimana tadi mereka punya hati, mereka punya daya. Saudara, Tuhan tidak terkesan dengan setengah hatinya kita. Tidak. Tuhan tidak melihat setengah-setengah hatinya kita, tidak. Tetapi Dia lihat ketika kita total, serius mencari Dia. Doa yang asal-asalan, Tuhan tidak berkenan. Saudara, pelayanan yang asal-asalan Tuhan tidak berkenan. Hidup kita yang asal-asalan, ya ini gak ada Tuhan nih, gak ada yang lihat, ya udahlah. Hati-hati. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Hari ini, tanya pada diri sendiri, apakah saya melayani Tuhan dengan total? Apakah saya bekerja hanya saat dilihat orang? Apakah saya berhenti saat ada halangan? Tuhan mau kita ubah saat-saat seperti itu. Kita harus mulai bekerja total, doa dengan total, iman total, dan pelayanan kita total. Ayat penutup, saudara sekalian, kita akan baca Pengkhotbah. Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9 ayat 10. Dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, ayat ini berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Bukan sedikit tenaga, bukan setengah tenaga, tetapi sekuat tenaga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya harap kita semua kembali lagi kepada ayat kita yang pertama. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau juga ada di tengah-tengah kami, lewat Zoom ini. Dan mata Tuhan sedang berada bersama-sama dengan kami, melihat keadaan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman ini termeterai di dalam hati kami. Engkau jamah hati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang bekerja sepenuh hati untuk Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apa saja yang kami lakukan, kami mau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kami tahu upah kami diberikan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan Victory Connecticut ini, Tuhan.
Engkau bertambah-tambahkan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Engkau berkati Ibu Priscilia, Engkau berkati Joel Tuhan. Engkau berkati semua anggota yang ada di dalamnya, supaya kami boleh mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Kami menjadi orang yang benar-benar takut dan taat kepada Tuhan dan menghargai Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan doa ini dan kami percaya Engkau sudah meteraikan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.